lihat wajahmu, bila ku lihat hidupku dan katakanmu, terkesan
Pasrahkan pada hamba-Nya. Tajuknya Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Berjumpa. Kalau kamu sudah ada, kamu ingat yang punya handphone, kamu ingat juga ada firman Tuhan di dalamnya. Amin. Amin. Jadi jangan takut untuk mendengar Alkitab dalam telepon kamu. Tidak juga salah itu kan. Kalau kita boleh download itu TikTok, apalagi Facebook kan, WhatsApp, mesti kita selipkan Alkitab itu di dalam handphone. Sebab sekarang Alkitab macam mahal kan, buat kita berbahasa macam mahal kan. Berapa itu? Nanti mau kita pelajari bersama-sama pada pagi ini. Itu hal pertama, iman dan tindakan. Yaitu iman dan tindakan. Iman mereka terlihat dari tindakan nyata. Buktinya ketika mereka naik ke atap lalu menurunkan teman mereka tepat di hadapan Yesus. Kita lihat di dalam Lukas 5 ayat yang ke-19. Di dalam Lukas kita lihat bagaimana iman dan tindakan itu dalam hal yang pertama. Kita lihat di dalam Lukas 5 ayat yang ke-19. Kelompok orang ini karena Tuhan sudah melihat bagaimana mereka membantu orang lumpuh ini untuk datang kepada Tuhan. Mereka bagaimana melihat iman mereka? Mereka lihat mereka juga bijaksana. Orang-orang ini bijaksana. Kenapa saya cakap bahwa orang-orang ini teman-teman mereka ini bijaksana? Apa yang mereka buat? Mereka datang di rumah itu di mana Yesus berada. Apa yang mereka buat? Mereka bongkar itu atap. Lalu apa mereka buat? Mereka turunkan teman mereka tepat-tepat di depan Yesus. Kamu boleh buat tak begitu? Kalau ada teman-teman kamu sakit, tapi kita tidak tindakan, bagaimana iman itu berbuah? Kan? Tapi kalau kita hanya bertindak, tapi kita tidak punya iman, berhasilkah? Berhasilkah apa yang kita buat itu? Tidak kan? Kalau kita bertindak melulu, tidak punya iman, semuanya akan menjadi sia-sia. Tapi apa yang dikatakan firman Tuhan di sini, kita harus punya iman, kita punya tindakan. Dan apa yang dikatakan di sini, apa yang terjadi kepada orang lumpuh itu, dia menerima kesembuhan daripada Tuhan. Karena kenapa? Karena dia punya iman yang kuat kepada Tuhan. Dia punya kawan-kawannya punya tindakan untuk menolong kawannya ini. Nah, dalam hal yang kedua, iman seperti kata firman Tuhan. Iman seperti angin, tidak terlihat tapi boleh dirasa dari separuh, dari pengaruhnya. Kamu percaya kan ini?
Iman seperti angin, bagaimana? Tidak boleh dilihat, tapi kita boleh rasa pengaruhnya. Oh, kamu percaya tak? Kalau kipas ini berpusing, kamu rasakan anginnya, sejuknya, rasa. Tapi kalau kipas itu di situ sejak kita tidak kasih hidup, kita rasakan anginnya. Tidak, kan? Demikian ya hidup rohani kita. Kalau kita tidak punya iman dalam kehidupan kita, kalau kita tidak punya tindakan dalam kehidupan kita, apa kata firman Tuhan? Yang dikatakan firman Tuhan di sini, iman seperti kata firman Tuhan, yaitu iman seperti angin tidak terlihat, tetapi boleh dirasa dari pengaruhnya. Demikian juga iman terlihat pada perbuatan seseorang. Kan? Mungkin kamu tidak lihat, mungkin kamu tidak tahu, oh ini punya iman, ini punya iman, ini punya iman. Tapi kita punya rasa, ya enggak? Macam mana iman itu kita boleh lihat melalui perbuatan kita. Apakah perbuatan kita setia melayani Tuhan? Apapun cabaran dalam kehidupan kita, kita harus setia melayani Tuhan. Apapun yang kita rasa dalam kehidupan kita, kita harus setia melayani Tuhan. Karena itu adalah tindakan kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau kamu berkata saya punya iman, pasti hari ini hujan. Tapi kalau kita tidak punya tindakan, hujan kan? Mandi. Jadi apakah tindakan kita? Kita buat sesuatu apa namanya itu yang boleh, Menyimpan. menyimpan. Apa kita buat? Kalau kita bilang saya punya iman, hari ini hujan. Tapi kita punya tindakan kita. Ada tindakan kita. Hujan kan? Tidak. Hujan, dia cakap jak. Hari ini hujan. Tapi kita punya iman, tindakan kita tidak ada. Semuanya akan jadi sia-sia. Tetapi kalau kita punya iman, hari ini hujan. Apa yang harus kita doakan? Apa yang harus kita buat? Kita berdoa. Kan? Masa pula kamu, ini kamu tahu gak ini? Apa namanya itu yang sains tuh? Kan? Biasa orang kaji. Dia bilangnya kamu tahu gak ini hujan ini? Dan kencing kah, lebih baik kita kan, apa kita kah? Bilangnya, bilang tuh, apa namanya bilang? Gasnya sudah naik, dia akan naik di awan dan apa tuh? Awan itu kan apa berkumpul, hitamnya terus menjadi hujan. Betul kan tuh? Ahli sains semua. Betul? Nah betul dia bilang. Tapi ada lagi satu ahli saintis dia berkata, kamu tahukah? Bilangnya, kamu tahu orang ini dari asalnya dari mana? Kamu tahu kah? Manusia itu asalnya dari mana? Hah? Ahli saintis yang tahu. Kita tidak tahu kan? Kita tahu sebab kita sudah percaya kepada Tuhan. Tetapi ahli saintis tahu kita berasal dari mana? Dari mana? Bapak. Jadi betul lah. Nah. Ahli saintis dia tahu. Dia bilangnya manusia berasal daripada monyet. Nah kalau kita percaya betul lah pula. Apa betul? Monyet itu. Biar kawan-kawan bilang begini tengok kau. Yang penting dia dapat apa yang dia mau. Jadi kita begitu betul. Kita tidak kan? Kita juga seperti orang. Seperti umur seperti Yesus dia bilang sebab gambar rupa kita ini adalah gambar Allah, bukan gambar monyet. Lainlah kalau kita bergambar tiba-tiba jadi monyet pula. Kan? Itulah sebabnya bilang iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Kalau kita punya iman tapi kita tidak punya tindakan, semuanya akan menjadi sia-sia. Oleh sebab itu kata firman Tuhan di sini dalam ayat yang kedua, hal yang kedua, iman seperti kata firman Tuhan, iman seperti angin, tidak terlihat tapi boleh dirasa.
dari pengaruhnya. Demikian juga iman terlihat dari perbuatannya seseorang. Kalau kita sudah menjadi orang Kristen, apakah tanggung jawab kita? Kalau kita sudah menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, apakah tindakan kita? Apakah kita masih mau, saya punya iman, tapi saya tidak mau melayani Tuhan? Saya punya iman, tetapi saya tidak mau mengisi di gereja. Saya punya iman, tapi saya tidak mau pergi gereja. Sebab saya sudah menjadi orang Kristen. Di mana tindakan kita? Waktu Tuhan kita di dalam Yakobus, di dalam Yakobus 2 ayat 14 sehingga ayat yang ke-26. Tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Ayat 14, apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang menyatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apa gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada seorang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Ayat 19, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik, tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak? Ishak adalah anaknya di atas mezbah. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Yang dinyatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Firman Tuhan yang kita akan dengar pada hari ini, iman tanpa tindakan semuanya akan jadi kosong. Kalau tin punya isi, bunyinya macam mana? Kalau tin itu tidak ada isinya, macam mana bunyinya? Kamu tahu kan? Tidak payah beritahu saya. Kamu tahu bunyinya macam mana? Jadi kalau kita hanya punya iman tetapi kita tidak punya perbuatan, di dalam kerohanian kita semuanya macam tin kosong. Kan? Duduk-duduk saja, pikiran kita tidak ada. Lain tak pikiran kita bagaimana? Lari-lari sudah mungkin mau mengantuk sudah bunyi. Dapat lagi saya dari khotbah, mau tidur
ibu sudah bunyi, aduh mau lagi jalan-jalan ini, lambat deh kita khotbah. Jadi kita duduk-duduk sini, kita duduk bosan-bosan, tapi Tuhan tidak ada. Tetapi kalau kita duduk-duduk, oh saya bersyukur. Saya pulang, saya punya sudah kekuatan. Kan? Kita punya Tuhan yang baik dalam kehidupan kita. Dia tidak akan membiarkan kita hidup kita kesia-siaan. Tapi dia berkata, jadi iman seperti sejati harus dibuktikan lewat perbuatan nyata. Jadi ingat, kalau kita punya iman, kita punya perbuatan. Saya bagi tahu, ini anak-anak main musik kan. So kita harap sejak yang orang-orang yang sudah bekerja, mereka tidak minggu-minggu akan datang dengan tidak apa, dia tidak minggu-minggu dengan kita. Tapi saya bersyukur hari ini iman itu mereka sudah bertindak. Kan? Biarpun kau bilang, ibu aku ini suka banget nyanyi, tapi main gitarnya enggak apa, kan? Sebab itu baru permulaan. Bertumbuh ke iman kita? Tidak akan bertumbuh. Oleh sebab itu kata firman Tuhan, iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Kalau kita punya iman tapi perbuatan kita kosong, diterima Tuhan kan? Ya. Tidak kan? Saya pun kalau saya tidak punya iman, kalau saya mau cakap-cakap dengan kamu, mesti kamu balas saya. Apa aja udah kan? Kalau anak-anak saya sudah mau pergi lewat tahun, kamu mau sekolah lagi kah? Saya tidak akan berkata, kamu mau sekolah enggak? Kamu mau sekolah lagi kah? Gini anak bangun. Tapi kalau kamu mau sekolah, bangun kamu. Saya kawan kamu pergi antar kamu punya buku, kamu cakap dengan si itu, supaya saya jangan ditangkap. Kan? Kalau saya ibu bapak, saya bilang, di sana kamu sekolah, tidak mau masuk sekolah. Semuanya akibatnya. Kalau kita hanya bercakap saya orang Kristen, tapi kelakuan kita tidak berkenan di hadapan Tuhan, berisi gak itu? Ada isinya gak itu? Kosong kan? Sebab itu dia berkata, jadi iman sejati harus dibuktikan lewat perbuatan kita. Kesimpulan firman Tuhan kita pada pagi ini. Dalam hal yang ketiga, ini adalah pertanyaannya sekarang, apakah tindakan Anda hari ini mencerminkan iman yang sejati kepada Tuhan? Firman Tuhan ini bertanya kepada kita pada hari ini, apakah tindakan Anda hari ini mencerminkan iman yang sejati kepada Tuhan? Jadi kita jawab melalui diri kita sendiri. Kita pikirkan, apakah saya ini? Apakah iman sejati saya ini? Apakah tindakan saya ini mencerminkan iman yang ada pada saya? Kita praktikkan itu di dalam kehidupan kita. Jika belum, mungkin itu karena Anda belum benar-benar percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau belum, kita mungkin belum benar-benar percaya kepada Tuhan. Kalau kita sakit, kita percaya Tuhan sembuhkan saya. Tetapi kalau kita tidak punya tindakan, kita akan sembuh. Kalau kita bilang saya sakit, saya punya iman, saya berdoa kepada Tuhan, saya percaya Tuhan menyembuhkan saya. Itu adalah perbuatan kita. Tetapi kalau tindakan kita tidak ada, saya sakit tapi kita tidak mau begitu ini, apa akan jadi dengan sakit kita?
atau hospital. Apa akan jadi dengan penyakit kita? Menambahkan sebab kita tidak punya tindakan untuk diri kita sendiri. Jadi ajakan firman Tuhan kita pada hari ini, mulai hari ini untuk sungguh-sungguh percaya dan bergantung kepada Tuhan, serta biarkan iman itu terlihat dari cara hidup kita. Biar iman itu terlihat dari cara hidup kita. Saya tidak akan berkata saya punya iman, tapi saya tidak ada tindakan. Jadi hari ini saya punya tindakan, yaitu saya ingin membawa kita untuk tetap percaya kepada Tuhan dan untuk sungguh-sungguh percaya bergantung kepada Tuhan seumur hidup kita, serta biar iman itu terlihat dari cara hidup kita. Orang-orang di sekeliling kita akan lihat kita. Bagaimana kita keluar daripada zona hijau itu, kita akan menjadi orang yang sangat kosong. Hidup kita akan menjadi sia-sia. Tapi kalau kita ikut menurut jalan Tuhan dan firman kita, semuanya tidak akan menjadi sia-sia. Jadi marilah kita tetap percaya kepada Tuhan, marilah kita tetap bergantung kepada Tuhan, dan marilah kita biar iman kita terlihat daripada tindakan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tidak, kalau kamu tidak punya karunia perintah untuk bermisi di sini, tapi kamu punya karunia untuk menginjil orang kan? Kamu punya karunia untuk menginjil orang, kita punya karunia untuk membaca firman Tuhan, kita punya karunia untuk berdoa, kita lakukan itu. Jangan semuanya itu diambil daripada kita. Kamu ingat firman Tuhan itu berkata, oleh karena dia dibagi talenta tapi dia tidak melakukannya, semuanya Tuhan ambil daripada kita. Dia tidak punya apa-apa. Jadi jangan sampai karunia talenta yang ada pada kita itu diambil daripada kita. Jangan sampai keselamatan itu diambil daripada kita. Tapi marilah kita tetap mengandalkan Tuhan dan berikan kita. Mari kita berdiri. Terima kasih atas perhatian kita semua. Tuhan memberkati dan sekali kali. Langit selalu biru, tetapi yang terjadi selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi yang terjadi berikan teguh.
mengerti dan beri tepukan untuk